Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Solihah? Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, tahukah kamu apa saja sumber energi tersebut? Nah, ayo kita pelajari bersama-sama. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, coba kalian perhatikan ya gambar yang ada pada video pembelajaran. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut ini beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Lalu, dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, dan berperan pada siklus perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca. Dan cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Peranan lainnya yaitu berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup, dan berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Nah, agar lebih mudah kalian memahaminya, berikut ini adalah peta pikiran manfaat energi matahari. Nah, bisa kalian tulis juga ya pada buku tulis temanya. Nah, setelah melihat peta pikiran tadi, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, mengolah informasi itu artinya adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi informasi yang lebih jelas. Dan cara membuat peta pikiran bisa kalian lihat ya pada langkah-langkah yang ada pada gambar tersebut. Kisah alisi biji energi. Aku alisi biji energi, aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantu tubuh bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia, salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya, lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sedangkan minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkannya, kita diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam tersebut. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita sangat kaya akan jenis tumbuhan, buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia.
Namun sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah karena pohon-pohonnya banyak ditebani. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri atas sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang bisa diperbarui yaitu misalnya matahari, air, angin, kekayaan laut, dan hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita. Karena itu Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita belajar tentang sumber energi matahari dan manfaatnya. Yang pertama menghangatkan badan dan sebagai sumber vitamin D, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, mengeringkan pakaian, dan lain sebagainya. Masih banyak ya manfaat lainnya. Selanjutnya kita juga belajar tentang sumber daya alam. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam, baik benda hidup maupun mati, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya angin, air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Dan yang tidak dapat diperbaharui misalnya minyak, bumi, emas, besi, dan barang lainnya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.